Saya pernah datang ke rumah Said Muhammad Alwi tahun 1994. Rupanya kakeknya berpesan, nanti kebangkitan Islam di dunia itu akan muncul dari Indonesia. Dari Indonesia lah muncul nanti anak-anak muda, ulama-ulama yang hebat. Nah, karena kakeknya bilang begitu, maka anak dari si kakek, jadi bapak dari Said Muhammad Alwi, bikin pesantren. Pesantren itu hanya mau menerima anak dari Indonesia. Nah, di Oxford ini kami menjumpai pengelolanya. Dan menurut pengelolanya, sejarahnya ini wakaf. Dari mana kami belajar wakaf? Nih, pedoman wakafnya begini. Loh, ini kan bahasa Arab. Iya, ini pedoman wakaf yang didapat oleh raja kami dulu ketika perang salib. Dibawa pedoman wakaf, pengelolaan wakaf dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dilaksanakan, jadilah Oxford University yang terkenal itu. Dan itu wakaf. Mereka belajar dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ustaz, di sini banyak sekali ustaz, saya tidak sebut satu-satu. Para ibu-ibu dan semua hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Mohon maaf saya duduk di kursi karena 2 pekan lalu saya kena HNP, terpuntir itu tulang punggung ya, jadi ada saraf kejepit sedikit, agak sakit kalau duduk. Kesempatan singkat ini karena kami sebentar harus berangkat lagi ke masjid. 2 topik yang ingin kita kaji, masalah wakaf dan masalah pendidikan anak usia dini. Ibu-ibu tahu wakaf itu apa artinya? Harta yang dihibahkan. Hibah atau harta yang dihibahkan. Hibah itu hadiah. Jadi kalau hibah itu hadiah. Wakaf itu berasal dari kata waqafa. Waqafa itu artinya berhenti. Saya punya hak atas harta. Hak atas harta. Hartanya berupa handphone. Hak atas harta ini saya pindahkan kepada Ustadz Al-Nof. Saya hibahkan hadiah.
Ya. Soal barangnya ini kapan pindahnya itu lain masalah, tapi hak atas hartanya dipindahkan dulu. Hadiah, hibah, pemberian satu arah. Lalu oleh Ustadz Al-Nob, hak atas harta itu dijual belikan kepada Ustadz Andika. Kalau jual beli itu hak pindah ke sini, Ustadz Andika membayar ke sini. Nah, jadi hubungan dua arah, reciprocal. Kalau hibah cuma satu arah. Nah, kalau jual beli itu ada imbal balik. Nah, oleh Ustadz Andika, mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Tapi kalau beliau sudah waktunya wafat, maka hak atas harta itu pindah kepada anaknya sebagai warisan. Nah, jadi hak atas harta bergerak, berjalan-jalan. Dari saya pindah ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke ahli warisnya. Nah, hak atas harta bisa berpindah-pindah. Tetapi kalau saya katakan, mulai sekarang harta saya ini saya wakafkan kepada Allah, maka hak atas harta itu berhenti. Itu berhenti. Waqafa, wakaf artinya berhenti. Nah, oke, hak atas harta ini diserahkan ke Allah, berupa handphone, berupa mobil, berupa tanah, rumah, serahkan ke Allah. Nah, tapi yang mengawasi siapa? Nah, ada, saya tunjuk pengawasnya. Pengawasnya itu misalnya Ustadz Khidir. Nah, itu ya. Nah, pengawas bahasa Arabnya nazir, nazoro. Nazoro itu melihat, memperhatikan. Maka nazir itu pengawas. Nah, jadi nazir wakaf Ustadz Khidir. Harta wakaf ya hartanya ini gitu. Tapi yang namanya nazir tidak bisa memiliki harta ini. Karena hak atas harta ini sudah saya serahkan ke Allah. Berhenti. Nazir cuma bisa mengawasi. Dia tidak bisa menghibahkannya lagi kepada orang lain. Nggak boleh. Dia tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Nggak bisa. Dia tidak bisa kalau Ustadz itu mewariskannya. Nggak bisa. Jadi hak atas harta itu berhenti. Hanya untuk Allah. Maka disebut wakaf. Nah, kalau baru hibah, dihibahkan, bisa jual lagi, hibah lagi, wariskan, itu masih bergerak itu hak atas harta. Ya, kalau baru hibah, tapi kalau sudah wakaf berhenti. Maka kalau kita mewakafkan tanah, tanah itu dibawa didaftarkan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak miliknya diambil oleh BPN dan dikeluarkan sertifikat baru sebagai wakaf. Cover depannya pun beda, warnanya hijau. Kalau orang yang pegang sertifikat wakaf itu nakal, nazirnya nakal, dia mau jual aset itu, dia mau jual, dia bawa ke notaris. Ini saya punya tanah, ini sertifikatnya, mau saya jual. Notarisnya tertawa. Warnanya sudah beda, ditulisnya sertifikat wakaf, mana bisa dijual? Nggak bisa. Ya. Anda bisa ditangkap pidana. Saya pun notaris bikinkan akte jual beli, ditangkap. Nah, jadi kalau sudah wakaf tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dipindah tangankan. Itu. Tapi bisa dipindah tempat. Bahasa Belandanya ruislah. Nah, misalnya ini ada rumah, jadikan asrama yatim piatu. Nah, dia bersekolah ke sekolah dekat situ, pulang ke situ dibimbing agama. Tapi daerah itu rumahnya kemudian dibeli, lalu dijadikan areal pergudangan. Nah, rumah yatim piatu di tengah gudang. Kasihan anak yatim itu, sekolahnya pun jauh. Tapi tanah rumah yatim piatu itu wakaf, tidak bisa dijual belikan. Nah, bagaimana? Masa yatim piatu di tengah gudang? Boleh dirislah, dipindah. Maka antara BPN, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama melakukan peninjauan. Oke, ini sebaiknya dipindah. Panggil, kamu pengusaha pergudangan, tanah ini kamu hargai berapa sekarang? Nah, itu. Ini tanahnya senilai 1 miliar misalnya. Nah, belikanlah tanah senilai 1 miliar di tempat lain. Nah, nanti ini tanah kamu ambil, yang di sini dipindah ke sana. Itu. Jadi
tukar guling. Tapi tanah di sana pun nanti sertifikatnya diberesi jadi sertifikat wakaf lagi, tidak bisa lagi dipindah tangankan, tidak bisa lagi jual beli, ya. Nah, jadi kalau wakaf itu berhenti sudah. Itu sejarah wakaf itu ada beberapa versi. Nah, tapi yang paling populer itu versinya Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, di daerah Khaybar, daerah jauh, tapi sana ladang kurmanya subur, makmur. Nah, ada orang jual tanah, mungkin BU butuh uang, aku beli. Nah, itu ternyata kebunnya bagus tuh, kebun kurmanya, makmur. Tapi Khaybar itu jauh, aku nggak sempat bolak-balik ngurus ke sana. Aku senang tinggal di Madinah, dekat dengan engkau. Dan hidup di Madinah ini juga sudah ada kebun kurma untuk hidup sehari-hari, aku udah cukup. Bagaimana kalau tanahku yang di Khaybar itu aku jual, lalu uangnya aku sedekahkan, bagi-bagi. Ya boleh saja. Begitu dijual harga tinggi, bersedekah, banyak sedekahnya. Tapi cuma sekali itu. Begitu uangnya disedekahkan habis, ya habis. Sedekahnya berhenti sekali. Maka kata Nabi, jangan dijual. Tahan saja pokoknya. Tanah itu jangan dijual, tapi biarkan dia subur. Dan hasil panennya itu baru disedekahkan. Apakah kormanya dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, atau kormanya dijual, dijual lalu hasil uangnya disedekahkan, boleh. Jadi diberhentikan. Nah, jangan dipindah tangankan, jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Nah, diberhentikan, ditahan, serahkan ke Allah. Dari hasilnya, dari manfaatnya itu saja kau bersedekah. Maka sedekahnya bisa sedekah berkelanjutan. Nah, itu wakaf, ya. Yang kedua, yang juga fenomenal, musim kemarau panjang, sumur-sumur, mata air di Madinah kering. Tapi ada satu mata air, sumur, terus memancarkan air, milik orang Yahudi. Orang-orang yang datang untuk beli air, antri panjang, oleh si orang Yahudi, harga jual air dinaikkan. Dia ingin dapat untung banyak. Orang Madinah mengeluh, ya Rasulullah, lagi susah air, justru air yang ada dijual harganya tinggi, susah kami hidup. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mampu membeli sumur itu, lalu airnya diwakafkan? Nah, sumurnya diwakafkan, jadi orang bisa ambil air gratis. Nah, itu. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya, kaya raya, pedagang dia. Datang, orang Yahudi, jual sumur itu. Orang Yahudi itu pandai juga. Kalau aku jual ini sumur, dapat uang banyak. Tapi sekali itu, cuma sekali aja. Sedangkan kalau tidak aku jual, tiap hari orang antri, aku terima uang terus. Kecil-kecil, tapi berkesinambungan. Tidak mau jual. Utsman bin Affan pandai. Dinegosiasi, nego. Bagaimana kalau kau jual separuhnya saja? Bagaimana sumur dijual separuh? Apa dibelah atas bawah atau dibelah begini? Gini, kau hitung saja berapa harganya, separuhnya aku bayar, sumur ini jadi milik kita berdua. Kalau hari ini Senin orang datang beli air, bayar, kamu yang terima uang. Besok Selasa orang beli air, bayar, aku yang terima uang. Besoknya lagi kau yang terima uang, besoknya lagi aku yang, ini kan milik berdua. Nah, si Yahudi bilang, baguslah ini. Nah, dengan harga separuh, lumayan besar aku dapat uang, tapi tiap 2 hari sekali aku pun tetap dapat. Yang cicilan, boleh jual. Dibayar oleh Utsman. Lalu Utsman umumkan, hai seluruh penduduk Madinah, separuh sumur ini sudah jadi milikku. Hari ini 2 hari sekali kalian beli air kepada aku, bayar kepadaku. Tapi aku wakafkan, kalian boleh ambil air dari sumur ini gratis. Muslim kayak Yahudi kayak kafir Kristen, itu digratiskan. Wakaf itu bukan hanya untuk Muslim. Itu maka orang-orang Madinah yang Yahudi, yang kafir pun Kristen ambil. Jadi 2 hari sekali kalian
Nah, ambil air, bayar kepadaku, tapi karena sudah aku wakafkan, gratis. Nah, itu 2 hari sekali ambil air, gratis. Dan aku sarankan, tiap kali kalian ambil air, jangan kebutuhan untuk 1 hari. Misalnya 1 hari 1 drum, ambil air gratis, bawa 2 drum, supaya besoknya kamu nggak perlu beli lagi. Maka orang ambil air gratis, si Yahudi tepuk jidat, aduh kalah pinter aku. Man, kalau begitu yang separuh aku jual lagi deh. Dibayar oleh Utsman bin Affan, maka seluruh air sumur itu gratis untuk orang hidup. Tetapi orang-orang waktu itu, terutama orang-orang beriman, hanya karena gratis, tidak mau mereka ambil gratis semuanya. Apa sebab? Ada harga diri, rasa malu. Masa sih mentang-mentang gratis? Ya, kalau memang nggak mampu, ya gratis lah. Kalau memang mampu, kenapa harus gratis? Nah, itu satu, harga diri. Jadi yang memang mampu, ya tetap bayar, kasih uang. Nah, yang memang mampunya cuma bayar separuhnya, ya bayar separuh. Nggak mampu juga separuh, ya ada uangnya sekian, ya sekian lah. Besok ada uang agak banyak, ya agak banyak. Nah, karena tidak mau menjadi tangan di bawah itu buruk. Yadus sufla, ya tangan di bawah menjadi penerima saja, itu tidak bagus. Yang kedua, karena iman mereka juga, kalau saya ambil gratis terus, yang dapat pahala Utsman terus. Nanti pahala numpuk di Utsman bin Affan. Nah, maka saya sedikit-sedikit nyumbanglah supaya untuk pemeliharaan sumur ini. Sumur itu kadang harus dibersihkan, dipasangkan pagar dan segala macam, kan ada biayanya. Nah, nanti yang lain dapat manfaat. Nah, jadi saya pun dapat pahala. Nah, itu. Nah, jadi di dekat sumur ditaruhlah kotak uang. Yang nggak mampu, ya ambil gratis, memang wakaf. Yang mampunya separuh, kasih uang separuh. Yang mampunya cuma sedikit, ya sedikit. Kadang kasih, kadang tidak, nggak apa-apa. Lama kelamaan, uang kotak itu uangnya jadi banyak juga. Maka karena ini uang imbalan atas wakaf oleh nazir wakaf, pengelola wakaf, uang itu dipakai untuk membeli kebun korma di sebelah sumur itu. Terkumpul lagi uang, beli lagi. Jadi kebun kormanya makin luas. Hasil panen korma bagi-bagikan, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu. Ternyata orang miskin pun nggak ada lagi. Nah, maka hasil korma itu dijual ke tempat lain. Uangnya kepingan-kepingan emas disimpan ratusan tahun. Nah, ketika nanti negara Arab Saudi mulai menjadi negara modern, sebagai negara modern, mereka mulai mengenal bank, perbankan, bank. Maka oleh nazir dibukalah rekening bank, rekening atas nama Utsman bin Affan. Uang itu ditaruh di rekening itu. Dan Bapak Ibu tahu, sampai sekarang Utsman bin Affan sudah wafat 1400 tahun lalu. Tapi di beberapa bank di Arab Saudi masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Dari mana uang itu bertambah? Nah, hasil dari sumur, air. Apalagi air sekarang itu dari sumurnya Utsman tidak hanya dipakai oleh penduduk untuk kehidupan sehari-hari. Karena di luar kota Madinah sudah ada perkebunan kurma, perkebunan pisang, perkebunan jeruk. Saudi sudah ekspor pisang loh sekarang. Itu ya. Jadi untuk mereka yang bikin perkebunan kurma perlu air. Ini kan untuk bisnis, nggak mungkin gratis. Mereka juga malu, maka setor uang lebih banyak. Maka uang di rekening bank itu makin banyak. Setiap bulan Ramadan, setiap tahun ajaran baru, uang itu disedekahkan untuk beasiswa fakir miskin, dikirim ke Afrika, negara-negara miskin. Tapi besok lusa uang datang lagi. Utsman bin Affan sudah wafat 1400 tahun lalu, tapi rekening bank atas nama Utsman terus bertambah. Nah, akhirnya ada tanah wakaf Utsman, Masjid Nabawi. Kalau ibu pernah umroh, diperluas. Karena masjidnya diperluas, tanah yang tadinya jauh dari masjid jadi dekat dengan masjid. Maka di tanah wakaf itu
dibangun gedung, kira-kira 20 lantai dengan uang wakaf. Lalu 4 lantai di bawah itu disewakan jadi toko emas, jadi toko sajadah, toko. Siapa yang mau berjualan bayar sewa kios itu. Uang hasil sewanya taruh lagi dari rekening wakaf. Yang lantai 5 sampai ke atas jadikan kamar, jadikan hotel. Maka sering orang Indonesia tidak sadar, ketika dia berumrah berhaji, dia sewa kamar hotel itu, padahal itu hotel wakaf. Hasil uang sewanya taruh di rekening wakaf. Tiap Ramadan, tiap sekian bulan, bagi-bagikan itu uang untuk fakir miskin. Kemana pahalanya mengalir? Utsman bin Affan yang sudah wafat 1400 tahun lalu, tetapi pahalanya terus datang. Jadi siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Jelas kan? Maka mulai sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita bawa harta kita mati ke akhirat. Bagaimana caranya? Wakaf. Ya. Kalau harta itu hanya berupa emas, nggak terbawa. Kita mati berupa cincin, kalung yang hebat-hebat ini. Ibu mati, kemana itu harta? Bukan diberikan kepada istri berikutnya oleh suami ibu. Karena itu ibu berwakaf. Begitu wakaf, maka setiap ada pemanfaatan dari harta itu, kita sudah mati, pahala terus mengalir. Kita bikin gerakan bawa harta sampai mati. Bawa harta ke akhirat. Jangan dibilang harta nggak bisa dibawa mati. Itu contoh Utsman bin Affan. Saya baru 3 pekan lalu pulang dari umroh, dan ketika di Madinah saya bawa beberapa jamaah, ayo kita keliling. Nih gedung wakafnya Utsman bin Affan. Baca itu, tulis wakaf Utsman bin Affan. Ayo berfoto. Wakaf tapi jadi gedung hotel. Itu kesana lagi. Ini gedung wakaf Syekh Anu. Wakaf. Orangnya udah mati, tapi gedung itu masih dinamakan wakaf dan tidak bisa diperjualbelikan. Itu pahalanya mengalir. Cerita ketiga, tahun 1800 ada orang Aceh keturunan Arab, disebutnya Habib Bugak, berangkat ke Mekah belajar. Setelah pandai, dia pun menjadi ulama, jadi guru di Mekah sambil berdagang. Lalu dia beli rumah besar dekat Masjidil Haram. Rumah besar. Untuk apa? Rumah ini aku wakafkan. Semua orang-orang Aceh yang datang ke Mekah untuk umrah, untuk haji, atau anak-anak yang akan belajar di Masjidil Haram, tinggal di rumah ini gratis, tidak usah sewa. Maka rumah itu diberi nama Rumah Aceh. Itu Masjidil Haram diperluas, diperbesar, maka rumah itu kena perluasan oleh pemerintah Saudi. Ini rumah kami pindah ya, kami ganti. Diambil rumah itu untuk Masjidil Haram, tanahnya, maka diganti di tempat lain menjadi 3 lokasi tanah, dan di atas tanah itu dibangunkan hotel 20 lantai lebih. Itu saya tahu hotel itu. Nah, lalu orang-orang Aceh, ini kan cerita 1800 tahun yang lalu. Orang-orang Aceh yang berhaji itu tidak usah sewa hotel. Dia tinggal di hotel wakaf itu gratis dulu. Lalu datang ketentuan pemerintah Indonesia, semua haji dari Indonesia sampai di sana harus tinggal di Aziziyah, di hotel yang sudah dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Tidak boleh lagi tinggal di tempat-tempat lain, nanti tercerai-berai, nanti jamaknya banyak tersesat. Maka orang Indonesia di situ. Rumah ini bagaimana? Tidak bisa dipakai oleh orang Aceh. Oleh nazirnya, hotel itu disewakan. Maka orang-orang dari negara lain, umroh haji, sewa hotel itu. Kan datang uang. Uangnya kemana? Kan pesannya Haji Bugak, rumah ini untuk orang Aceh yang berhaji. Maka uang yang hasil sewa dibagikan kepada jamaah haji Indonesia asal Aceh. Kalau saja ada keluarga, bapak ibu sekarang mungkin bertugas di Aceh, dia bukan orang Aceh tapi bertugas di sana,
lalu berhaji dan berangkatnya dari Aceh, kloter Aceh. Nah, maka sampai di tanah suci oleh Nazir, ini dari Aceh, ya, ini uang sekian ribu rial, ini uang. Setiap jamaah dikasih uang. Loh, dari mana? Mestinya kamu disiapkan tempat tinggal gratis di sini, karena nggak boleh tinggal di sini. Tempat ini kami sewakan, uangnya untuk kalian. Haji Bugak sudah mati 200 tahun lalu, tapi sekarang setiap orang Aceh dapat uang, pahala terus mengalir. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Nah, ya. Nah, ini cerita wakaf. Oleh sebab itu saya dan Ustadz Al-Naf dan lain-lain itu sekarang mendorong orang untuk berwakaf. Kalau kita wakafkan tanah, kita wakafkan uang, uangnya dibelikan tanah, aman. Karena sudah ada undang-undangnya, undang-undang wakaf. Sudah ada lembaga negara yang ngurusin wakaf, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ayo kita berwakaf. Nah, wakafnya apa? Nah, bisa nggak kita kumpul-kumpul uang, kita beli tanah di Pekanbaru ini, ya, di pusat kota. Nah, setelah itu kumpul-kumpul uang lagi, yang punya emas jual cincin emasnya jadi uang. Nah, lalu kita bikin bangunan tinggi. Nah, misalnya 6 lantai di Pekanbaru. Nah, 2 lantai ke bawah jadikan toko. Silakan sewa, orang mau sewa bayar ke sini. Nah, yang lantai-lantai ke atas, nah, itu dijadikan hotel misalnya. Dijadikan ruang konferensi. Nanti semua hasil uang itu masukkan ke rekening wakaf, jadikan dana beasiswa. Jadikan dana orang-orang miskin. Mana orang-orang yang pandai berdagang tapi tak punya modal, uang itu nih pinjamkan. Nah, dengan dipinjamkan, maka nanti dia berdagang, dapat untung, dia kembalikan tanpa bunga. Nah, itu. Saya sekarang cerita di Serang. Serang itu Banten. Seorang ustadz namanya Ahmad Wardi. Dia mewakafkan tanah kecil 1900 meter. Hei anak-anakku, kalau bisa ini tanah wakaf dibangun rumah sakit. Nah, umur Allah yang tentukan, beliau wafat. Anak-anaknya sibuk dengan karir dan tugas masing-masing, gak sempat mengurus. Maka tanah wakaf itu diserahkan kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini wakaf, pesan ayah saya jadi rumah sakit. Oke, dibikinlah rumah sakit apa nih? Lakukan penelitian yang cocok, rumah sakit mata. Dibikin gedung rumah sakit mata. Sudah berdiri gedung, siapa yang mengelola? BWI agak kerepotan. Maka 4 tahun gedung itu tidak terurus. Nah, kalau begitu kerjasama saja dengan lembaga zakat dan wakaf yang namanya Dompet Duafa. Nah, Ustadz Al-Naf ini dai korps, dai Dompet Duafa. Nah, dikirim ke Korea ya. Nah, maka wajahnya agak mirip Korea sedikit kan, putih-putih gitu. Oke, setahun ya di Korea ya, sama di Jepang ya. Korea 3 kali, Jepang sekali. Oh, Korea 3 tahun, Jepang setahun gitu. Nah, lalu kerjasama dengan Dompet Duafa. Kalau begitu Dompet Duafa yang kelola. Baik, gedung yang sudah jadi, dindingnya hitam karena sudah menjadi sarang ribuan kelelawar. Nah, diusir kelelawar itu nggak bisa pergi, dipasangi api segala macam, dicari oleh tukang. Ada di atap induk kelelawar sebesar paha ini. Diambil induknya, disembelih, dibakar di sate oleh tukang-tukang. Besok semua anak buahnya bubar. Tapi dinding sudah jadi hitam karena kotoran kelelawar. Dicat ulang, dibersihkan, ala-ala segala macam. Jadi itu gedung. Datangkan mesin-mesin untuk operasi mata puluhan miliar. Cari dokter-dokternya, perawatnya, nakes, tenaga kesehatan. Gedung ada, mesin dan alat teknologi sudah ada, tenaga kesehatan sudah ada, sudah lengkap. Mana pasiennya? Begitu. Karena ini rumah sakit baru, belum dikenal orang. Gampang. Maka dilakukan penelitian. Rupanya banyak orang-orang duafa, petani-petani dan nelayan-nelayan miskin, karena hidupnya di ladang, hidupnya di tengah laut, tidak pakai kacamata, sering menatap silau, katarak. Dia punya lensa matanya itu terbakar, jadi buta, gak bisa lihat.
karena lensanya itu keruh, jadi berwarna putih. Itu, Pak, lebih baik Bapak operasi katarak. Yang lensa keruh itu nanti dihancurkan, dikeluarkan, dipasang lensa baru. Maka Bapak bisa lihat lagi, bisa bekerja lagi. Sekarang jadi miskin, karena nelayan, karena petani, buta, nggak bisa kerja, satu keluarga miskin semua. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melek lagi, bisa kerja, nanti kemiskinan bisa diperbaiki. Nah, saya nggak punya uang untuk operasi katarak. Bapak itu berhak mendapat dana zakat, mustahik. Maka dompet duafa, kerahkan dana zakat. Di antara zakat-zakat itu bukan hanya zakat dibagi-bagi hanya untuk sembako, tidak. Zakat itu digunakan untuk mengoperasi orang-orang duafa, petani nelayan yang katarak. Sekarang ini memasuki tahun kelima, sudah 14.000 orang buta yang melek mata lagi. Maka dengan itu saja kemiskinan sudah terangkat, terbantu. Karena kepala keluarganya bisa bekerja. Nah, dari mana biaya operasi katarak? Obatnya, biaya operasional mesin, bayar gaji dokter dan perawat, zakat. Nah, jadi zakat untuk operasi katarak 14.000 orang. Ramai orang operasi tiap hari. Karena ramai orang datang, maka masyarakat situ pun bertanya, ada apa itu ramai-ramai? Rumah sakit mata? Oh, ada rumah sakit mata. Kalau begitu saya pun berobat ke situ. Bukan lagi duafa yang berobat gratis, masyarakat umum pun berobat bayar. Nah, BPJS pun, perusahaan-perusahaan pun bayar. Saya operasi katarak mata kanan di Rumah Sakit Mata Jakarta, Jakarta Eye Center. Berapa biaya? 20 juta. Itu. Lalu saya kunjungan ke Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang. Saya tanya-tanya, untuk mata saya ini kalau operasi berapa biaya? Nah, mana surat pemeriksaannya? Ini lensanya jenis ini, ukuran ini, merek ini. Kalau begitu 9,5 juta Pak. Loh, di Jakarta 20 juta, di sini 9,5 juta. Kenapa bisa lebih murah? Nah, rupanya itulah hebatnya wakaf. Rumah sakit di Jakarta, dia bikin rumah sakit sewa tanah. Nah, itu sewa tanah. Untuk bikin gedung, dia pinjam kredit dari bank. Nah, maka kalau rumah sakit itu sudah beroperasi, dia harus cari keuntungan yang banyak untuk bayar cicilan kredit, untuk bayar bunga, untuk bayar pajak. Karena ini swasta, PT ada pemegang saham, dia harus bikin dividen, keuntungan untuk pemegang saham. Sedangkan yang di Serang wakaf, dana wakaf dipakai, tidak perlu ada cicilan yang harus dikembalikan. Kalaupun cicilan dikembalikan untuk diwakafkan lagi, tidak perlu ada bunga. Dan karena dia bukan PT, tidak perlu ada dividen untuk pemegang saham. Pantaslah biayanya jadi murah. Itulah hebatnya wakaf. Maka saya pun operasi kedua di sana. Tadinya saya mikir, ini kan Serang, jauh dari Jakarta, rumah sakitnya bermutu nggak? Bertepatan ada mesin-mesin yang baru datang, masih ada teknisinya. Background saya dulu kan orang teknik juga. Saya tanya-tanya mesinnya dari mana, saya baca oh ini sama dengan yang di Jakarta. Kalau begitu aman, oke. Dengan biaya separuh, teknologi yang sama, tenaga kesehatan yang sama. Saya foto, pasang di Facebook. Aku operasi separuh harga. Di mana? Serang. Dari Jakarta ke Serang 1,5 jam. Dari Ciputat ke Menteng bisa 2 jam. Kalau begitu orang lari ke sana, rumah sakitnya ramai, dapat untung banyak. Maka rumah sakit wakaf itu, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, kemarin tahun lalu punya untung 5 miliar. Dan untung itu dimasukkan jadi wakaf, akan bikin rumah sakit wakaf lagi. Buat fakir miskin, gratis, didanai oleh zakat. Kemudian hasil keuntungan wakafnya, bikin lagi rumah sakit. Disitulah saya baru teringat, Mesir, negara Mesir itu, ekonominya di bawah Indonesia. Yaman miskin dan perang melulu. Syria sekarang pun lagi perang. Jordania begitu juga. Tetapi negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia itu, kenapa pendidikan di sana gratis semua? Rupanya pendidikan itu wakaf. Itu
Ingat nggak krisis moneter tahun 97-98? Waktu itu $1 dari 2.500 jadi 16.000. Maka banyak anak-anak Indonesia yang disekolahkan di Amerika, di Eropa, di Australia pulang. Orang tuanya dari Indonesia tak mampu mengirimkan uang dolar karena dolarnya 6 kali lipat. Nah, pulang, putus sekolah. Anak-anak Indonesia yang sekolah di Mesir, orang tuanya pun nggak bisa kirim uang, karena uang asing jadi mahal. Maka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada kuliah di Al-Azhar bikin koper. Kopernya ditarik-tarik, penuh itu di bandara. Karena antri di bandara banyak, mengundang media massa, datang TV. Muncul di TV-TV Mesir, Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, mengalami krisis moneter. Puluhan ribu mahasiswanya putus kuliah, sekarang harus pulang. Antri mereka di airport. Muncul di TV. Langsung badan-badan wakaf datang. Jangan pulang. Jangan pulang. Kami biaya hidup nggak ada lagi. Wakaf bilang, ini untuk biaya hidup kamu. Ini untuk makan kamu. Semua dibayari oleh wakaf. Maka saya ingat tahun 97-98, orang-orang Indonesia yang sekolah di Amerika, di Australia, di Eropa, pulang putus kuliah, tapi anak-anak yang kuliah di Mesir tidak putus. Karena mereka terus sekolah didanai oleh dana wakaf. Dan ketika saya tanya, berapa kalian dapat waktu itu? Rata-rata kami dapat 4 kali lipat dari yang biasa dikirim oleh orang tua kami. Oh, jadi tambah makmur kalian? Iya, orang lain miskin, kami makmur. Itulah hebatnya wakaf. Biaya pendidikan jadi serba murah. Pesantren Gontor bagus. Kenapa biayanya murah? Karena semua digaji oleh wakaf. Nah, saya usulkan, kalau saja umat Islam ini semua sepakat, kita kumpulin uang, gak apa-apa, 50.000, 10.000, satu cincin, satu kalung, segala macam, diuangkan, belikan tanah. Nah, nanti siapa yang mengelola? Ada yayasan tabung wakaf umat. Bagaimana kalau yayasan itu nanti korupsi, berselingkuh seperti ACT? Nah, beda. ACT bukan lembaga amil zakat. ACT bukan lembaga wakaf. ACT itu semata-mata lembaga kemanusiaan yang di bawah Kementerian Sosial. Mereka nakal. Tetapi lembaga amil zakat, badan wakaf itu di bawah undang-undang zakat, di bawah Basnas, wakaf di bawah undang-undang wakaf, di bawah BWI, pengawasannya berlapis. Tidak akan bisa main-main. Di unitnya sendiri ada Dewan Pengawas Syariah. Dia tiap tahun diaudit oleh audit eksternal, kantor audit dari akuntan publik, dan dia diaudit oleh Inspektorat Agama. Nah, itu. Nah, jadi karena saya banyak promosi Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, lalu diminta, macam mana kalau Pak Wafidin pun menjadi Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Ahmad Wardi? Ah, boleh. Nah, tapi kami nggak bisa gaji Bapak. Wakaf kok saya minta gaji? Nggak perlulah. Nah, itu. Nah, tapi untuk menggerakkan orang berwakaf, kalau umat Islam di Pekanbaru ini berwakaf, jadi gedung, jadi rumah sakit, maka biaya-biaya berobat pun yang miskin didanai zakat, yang masyarakat umum bayar dengan biaya lebih murah, karena tidak ada bunga, tidak ada pajak, badan wakaf tidak dipungut pajak. Itu. Kemudian tidak ada dividen untuk keuntungan dengan hidup bersama. Masya Allah, inilah keunggulan wakaf, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita bikin gerakan wakaf di sini. Dari Yayasan Tabung Wakaf itu harus menerbitkan buku, buklet-buklet menjelaskan apa itu wakaf dan apa kedahsyatan wakaf. Nah, suatu saat Palestina, yang di situ ada Masjidil Aqsa, itu kan dikuasai oleh tentara Romawi. Karena dikuasai oleh tentara Romawi, lalu umat Islam dari Irak dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi menyerbu, mengusir pasukan Romawi, membebaskan Masjidil Aqsa. Orang-orang Romawi minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan Eropa. Datanglah raja dari Inggris, bawa pasukan, menyerbu lagi untuk mengambil alih lagi. Terjadilah perang salib. Nah, itu. Nah,
dalam perang salib itu, sebelum perang, si raja dari Inggris itu lihat, nah, kenapa pertanian di sini bisa rata, adil, orang makmur? Nah, kenapa ini rumah sakit bisa menjadi murah? Nah, kenapa pendidikan bagus? Oh, ini wakaf ya. Nah, ketika nanti si jenderal Inggris itu perang salib, dia kalah dalam berperang, dia pulang ke Inggris. Maka si raja itu kemudian kumpulkan dana, diwakafkan. Dari wakaf itulah dibikin universitas yang namanya terkenal, Oxford University. Universitas Oxford itu adalah wakaf. Jadi Kiai Haji Anang, Dr. Anang, ya, kemarin dia dari Mesir, dia ke Inggris, dari Inggris dia kirim foto kepada kami di Majelis Ulama Indonesia. Di Oxford ini kami menjumpai pengelolanya, dan menurut pengelolanya sejarahnya ini wakaf. Dari mana kami belajar wakaf? Nih pedoman wakafnya begini. Loh, ini kan bahasa Arab. Iya, ini pedoman wakaf yang didapat oleh raja kami dulu ketika perang salib. Dibawa pedoman wakaf, pengelolaan wakaf dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dilaksanakan, jadilah Oxford University yang terkenal itu, dan itu wakaf. Mereka belajar dari Islam bagaimana membangun pendidikan. Dan kenapa umat Islam sendiri yang memiliki warisan ajaran begitu hebat tidak mau berwakaf? Selama ini kita taunya wakaf cuma 3M. Wakaf untuk apa? Makam, kuburan. Wakaf untuk apa? Masjid. Wakaf untuk apa? Madrasah. 3M, ya. Nah, kalau cuma 3M, ya kurang berkembang. Wakaflah untuk pabrik mobil, wakaflah untuk pabrik tahu tempe, wakaflah untuk perkebunan sawit. Nah, berapa banyak kebun-kebun sawit di Sumatera ini ternyata itu adalah milik lembaga wakaf yang ada di Malaysia. Bikin kebun sawit, dapat untung, keuntungannya beasiswa untuk anak-anak yang perlu. Nah, ini bicara soal wakafnya. Nah, paham sampai sini? Ya, wakaf ya nanti ya. Nah, itu. Nah, diatur Ustadz Al-Nawab nanti ya, diberikan penjelasan. Jadi wakaf itu bukan cuma makam, masjid, madrasah, tapi untuk kegiatan komersil. Itu, ya. Begitu. Kalau ibu pergi dari Banten di Pulau Jawa sampai ke Lombok, itu lebih dari 100 pesantren-pesantren. Dan semua pendiri pesantren itu dulunya belajar di Mekah pada seseorang yang bernama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Rosaifah. Saya pernah datang ke rumah Sayyid Muhammad Alwi tahun 1994. Rupanya kakeknya berpesan, nanti kebangkitan Islam di dunia itu akan muncul dari Indonesia. Dari Indonesia lah muncul nanti anak-anak muda, ulama-ulama yang hebat. Nah, karena kakeknya bilang begitu, maka anak dari si kakek, jadi bapak dari Sayyid Muhammad Alwi, bikin pesantren. Pesantren itu hanya mau menerima anak dari Indonesia di Mekah. Dia orang Saudi. Si bapak wafat, dilanjutkan oleh anaknya Sayyid Muhammad Alwi. Saya datang jumpa dengan beliau. Saya tengok pesantrennya besar, ada gedung sekian tingkat untuk asrama, ini sekolahnya, ini perpustakaan, ini masjid, ini aula, ini tempat tinggal beliau. Lebih dari 100 anak-anak Indonesia nyantri di situ, gratis. Buku dibelikan, makan diberikan, pakaian diberikan. Dan kalau sudah bulan Sya'ban, anak-anak itu dibelikan tiket terbang ke Indonesia. Supaya Ramadan berdakwah di kampungnya, Syawal balik lagi ke Mekah, dibelikan tiket lagi. Nanti kalau sudah 6-8 tahun, udah pandai menguasai kitab ini, selesai kamu belajar di sini. Sekarang kamu pulang. Ini uang. Tahun itu, tahun 94, ini uang 1 miliar rupiah. Kamu bikin pesantren. Maka sekarang di Jawa ada lebih dari 100 pesantren. Itu pendiri-pendirinya dulu adalah murid-murid Sayyid Muhammad Alwi. Lalu saya kan berpikir, dari mana orang ini punya uang untuk menggratiskan semua? Ketika kami datang
ke ruang kerjanya, beliau sudah duduk di kursi. Telepon dengan Iran, telepon dengan Jordania segala macam. Oh, lagi bisnis rupanya Syekh ini. Bisnis dia. Lalu saya tanya, bisnisnya ada berapa banyak di sini? Dia punya bisnis rumah sakit, punya bisnis mall, pusat belanja, punya bisnis hotel. Semua bisnis itu wakaf, titipan orang. Cuma karena memang dari dulu kakek-kakeknya itu ulama, jadi wakaf itu kepada si kakek turun-temurun. Nah, wakaf itu dibisniskan, uang keuntungannya dia pakai untuk mengelola pesantren. Dan semua gratis. Masya Allah, kalau saja sebagian harta kita tak perlu banyak, diwakafkan, kita mati, pahala mengalir. Ya. Ada seorang karyawan Telkom di Bandung. Karirnya sedang naik, uang sedang mengalir. Maka dia beli rumah di sebuah perumahan di Bandung. Dia punya rumah, dia beli rumah untuk tabungan. Kosong. Dia berpikir kalau cuma disimpan kosong begitu saja, lama-lama rusak. Dia katakan, ini rumah saya wakafkan kepada dompet duafa untuk selama 10 tahun. Jadi wakaf boleh saja 10 tahun, ya. Wakaf 15 tahun boleh. Itu namanya wakaf temporer, wakaf muakkad. Maka rumah itu dikelola oleh dompet duafa, dijadikan kantor dan lembaga tahfidz, pesantren tahfidz. Si orang Telkom ini kerja, karirnya naik terus. Dia dikirim ke berbagai daerah, sampai kemudian 10 tahun kemudian dia kembali ke kantor pusat. Pangkatnya udah tinggi, masuk kantor pusat di Jakarta. Anaknya yang dulu kecil ikut pindah-pindah ke daerah lain, anaknya lulus SMA, diterima di ITB Bandung. Kalau sekolah di Bandung, di mana itu anak kos? Buat apa kos? Karena sudah ada rumah. Rumah kan diwakafkan, wakafnya sudah berakhir. Setelah 10 tahun oleh dompet duafa, rumah dikembalikan, maka anaknya tidak perlu kos, anaknya tinggal di rumah itu. Selama 10 tahun, harta itu diwakafkan, memberi manfaat banyak. Setelah 10 tahun, pulang lagi. Itu wakaf yang muakkad. Jadi kalau ibu-ibu sekarang punya rumah kedua, rumah ketiga, didiamkan saja rumah itu, rusak dia, bocor segala macam, nggak ada yang merawat. Dikontrak-kontrakkan, alah Pak, kontrak uang masuknya nggak seberapa, begitu selesai masa kontrak, rusak dinding-dinding itu. Sudahlah, yayasan wakaf, tabung wakaf, nih saya wakafkan rumah saya. Kenapa ibu wakafkan? Karena anak saya masih SMP, SMA, nanti dia akan sekolah ke Malaysia, pulang dia jadi dokter, rumah ini akan saya ambil lagi, saya mau bikin klinik. Tapi sekarang rumah ini belum saya pakai, silakan wakafkan, gunakan sebagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Selama berapa? 10 tahun. Oleh Yayasan Wakaf Tabung Umat, itu rumah dipakai untuk apa? Tidak selalu jadikan sekolah, itu rumah dibikinlah apotek di situ. Bisnis, dapat keuntungan. Maka keuntungannya itu untuk baru disedekahkan, dibisniskan dulu. Nah, rumahnya 10 tahun balik lagi. Oke, anak saya sudah jadi dokter. Maka sekarang rumah ini karena di pinggir jalan besar, saya mau ubah jadi klinik. Pahala sudah dapat. Begitu, wakaf. Lain dengan zakat. Kalau zakat, keluarkan zakat. Ya. Zakatul fitri, kita mengenal zakat fitrah. Begitu uang zakat dikeluarkan, sebelum orang selesai sholat Idul Fitri, zakat itu harus sudah dibagi kepada mustahik. Kalau zakat harta, menurut undang-undang, saya bayar zakat, boleh, tapi kan tahun depan kamu akan terima zakat lagi, zakat mal, iya, maka uang zakat maksimal tersimpan 1 tahun di lembaga ambil zakat. Dalam setahun harus habis dibagikan. Kalau zakat itu cuma numpang lewat, ya, bayar ke lembaga zakat, habiskan, bayar zakat. Tapi kalau wakaf, dia memang tidak boleh dihabiskan. Dia justru harus dipertahankan pokoknya dan dikembangkan. Hasil pengembangannya itu yang baru dimanfaatkan. Itu. Sedikit saya tambahkan. Di masyarakat ada paham begini. Katanya harta wakaf itu tidak boleh berkurang loh. Apalagi habis, dia harus dijaga keutuhannya. Bukan tidak boleh berkurang, tidak boleh dikurangi. Loh, maksudnya gimana?
contoh di Palu, ada tanah wakaf, nah, dibangun pesantren. Rupanya terjadi gempa, ingat kan gempa di Palu? Tanah itu mencair, lalu tanah yang cair itu berjalan lari ke laut, maka separuh tanah itu hilang ke laut. Aset wakaf, harta wakaf itu berkurang, tapi tidak dikurangi. Kalau dikurangi, sengaja nazirnya mengurangi. Kalau ini kan bencana alam. Ya. Punya kebun sawit, 10 hektar misalnya, nah, wakaf. Nauzubillah, terjadi kebakaran, pohon-pohonnya terbakar, maka nilainya berkurang, tapi tidak dikurangi. Nah, kalau itu nggak apa-apa, karena faktor bencana, faktor alam, tidak apa-apa, ya. Baik, kayaknya udah pada ngantuk nih ibu-ibu. Hah? Nah, Pak Wafidin kalau ceramah gitu ya serius melulu, gitu ya. Ngantuk bu? Enggak? Masih bisa fokus, konsentrasi dengar ceramah saya? Yakin? Kita tes. Tes fokus, tes konsentrasi. Fokus. Bapak-bapak ikut juga ya. Fokus, dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya dan laksanakan perintah itu. Fokus. Angkat tangan kananmu. Fokus, semua angkat, bapak-bapak juga. Fokus, dengarkan suara perintah dari mulut saya. Tangan kanan, ujung jari tengah dengan ujung jempol dipertemukan. Nah, kalau yang fokus langsung blep. Nah, kalau ada yang begini-begini, nah, itu karena faktor U, umur ya. Nah, udah ada gejala itu, menopause. Fokus, dengarkan suara perintah saya dari mulut. Tangan kananmu putar, putar yang cepat, tempelkan ke dagu. Saya bilang tempelkan ke dagu. Kan dari tadi saya bilang fokus, dengarkan suara perintah dari mulut saya. Putar, tempelkan ke dagu. Kan mulut saya bilang tempelkan ke dagu. Kenapa ibu tempel ke sini? Ya bapak sih nyontohinnya begitu. Wah, habis kita dikerjain nih Pak Wafidin ya. Bukan ngerjain, ini pelajaran. Loh, pelajaran apa Pak? Saya sudah pelajari sejak tahun 80. Hasil penelitian di Ohio University di Amerika. Orang kalau belajar hanya dengan mendengar, setelah 24 jam, apa yang didengar tersisa 10%. Sedikit. Orang belajar dengan melihat, apa yang dilihat setelah 20% masih tersisa 30, setelah 24 jam masih tersisa 30%, 3 kali lipat. Makanya belajar dengan melihat lebih baik daripada belajar hanya dengan mendengar. Itu. Maka sekarang ustadz-ustadz pun belajar ngajar pakai proyektor supaya ada yang bisa dilihat, pakai mikrofon supaya ada yang bisa didengar. Namanya teknik audio visual. Diperdengarkan dan diperlihatkan. Mau bukti? Saya tanya bapak-bapak. Nah, bapak boleh tes nanti ya. Hari Sabtu siang, tengah hari, bapak tanya kepada teman, ini Sabtu siang, kemarin Jumat siang kamu sholat Jumat nggak? Oh ya sholat. Apa isi khutbahnya? Tanya deh, tanya isi khutbah Jumat saat Sabtu siang. Bingung dia, karena apa yang didengar hanya tersisa paling judul khutbahnya. Itu ya. Nah, jadi belajar dengan mendengar itu sedikit, belajar dengan melihat itu lebih kuat. Nah, terbukti tadi, tempelkan tanganmu ke dagu. Mendengar, tempel ke dagu. Mata melihat, tangan ke sini. Ini yang diikuti. Karena melihat itu lebih kuat pengaruhnya.